Halo, ketemu lagi dengan saya Wisnu Pamungkas. Di kesempatan hari ini kita akan belajar materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu materi biologi kelas 7 di semester 2. Pencemaran lingkungan itu seperti apa? Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan-bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan yang dapat menurunkan atau membahayakan lingkungan tersebut. Nah, pencemaran lingkungan dapat terjadi karena dua hal, yaitu pencemaran yang disebabkan karena alami seperti gunung meletus. Yang kedua adalah pencemaran karena aktivitas manusia, seperti asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Berikutnya kita akan bahas tentang polutan. Polutan itu seperti apa? Polutan adalah bahan yang dapat menimbulkan pencemaran. Jadi bahan-bahan yang menyebabkan pencemaran namanya adalah polutan. Misalkan di aliran sungai banyak sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik itu adalah polutan. Di udara di kota banyak asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor itu adalah polutan. Berdasarkan sifat polutan, pencemaran dibedakan menjadi 3, yaitu pencemar secara kimiawi karena bahan-bahan kimia seperti logam berat. Yang kedua, pencemaran secara fisika atau fisik seperti pencemaran zat cair, zat padat, atau gas. Yang ketiga adalah pencemaran biologis, yaitu pencemaran yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang dapat mengganggu kita. Berdasarkan jenisnya, pencemaran dibedakan menjadi 4, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, tanah, dan pencemaran suara. Bagaimana sih ciri-ciri air yang bersih? Ciri-ciri air yang bersih bisa dilihat yang pertama dari fisiknya dulu, yaitu jernih, tidak berasa, tidak berbau, dan juga tidak berwarna. Yang kedua, dari kimianya, yaitu tidak ada bahan logam ataupun non-logam, ya, tidak ada bahan logam ataupun non-logam yang dapat mengganggu. Yang ketiga adalah dilihat dari biologisnya. Tidak ada kandungan mikroorganisme di luar batas normal. Apa saja contoh kasus pencemaran lingkungan? Contoh kasus pencemaran lingkungan yang terbesar pernah terjadi, yaitu di Jepang. Contohnya disebut sebagai tragedi Minamata. Terjadinya di mana? Di Teluk Minamata, Jepang. Tragedi ini terjadi pada tahun 1932. Saat itu, ada sebuah pabrik yang membuang limbah B3 ke sebuah teluk Minamata namanya. Efeknya terjadi pada tahun 1949, di mana banyak orang yang meninggal karena mengonsumsi ikan dari teluk tersebut, teluk yang sudah tercemar logam berat tersebut. Banyak juga yang terganggu sarafnya karena mengonsumsi ikan-ikan di situ, karena sudah tercemar logam berat. Jadi tragedi Minamata pernah terjadi, yang terbesar waktu itu. Yang kedua, pencemaran air yang lain adalah yang disebut dengan eutrofikasi. Apa sih eutrofikasi? Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri eutrofikasi adalah terjadi blooming. Blooming itu seperti apa? Blooming itu adalah pertumbuhan tanaman atau pertumbuhan algae misalkan secara cepat tidak terkendali. Jadi kalau kamu jalan-jalan misalkan ke sebuah danau, kemudian kamu melihat di danau tersebut di atasnya tertutup oleh lapisan hijau ataupun tertutup oleh enceng gondok yang sangat banyak, bisa jadi sedang terjadi eutrofikasi di lingkungan tersebut. Bagaimana proses eutrofikasi bisa terjadi? Eutrofikasi bisa terjadi karena yang pertama, negara kita adalah negara agraris, sehingga banyak lahan pertanian. Lahan pertanian membutuhkan pupuk supaya tanaman dapat tumbuh secara subur. Pupuk tersebut banyak yang terbawa oleh saluran irigasi di air. Ya, banyak terbawa oleh saluran irigasi. Saluran irigasi ini membawa airnya ke danau. Hingga akhirnya di danau tersebut terjadi penumpukan limbah fosfat. Jadi eutrofikasi karena penumpukan limbah fosfat. Akibat dari penumpukan limbah fosfat ini, yaitu di danau tersebut, terjadilah yang namanya blooming algae tadi. Di permukaan tertutup oleh tanaman, enceng gondok misalkan, atau algae, sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk menembus ke dalam air. Akibatnya, oksigen di dalam air tersebut, kandungan oksigen di dalam air tersebut berkurang, yang bisa mengakibatkan ikan-ikan ataupun hewan-hewan lain di dalam air tersebut mati. Sudah jelas kan eutrofikasi? Oke, itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih.